Setiap kali Vania mendapatkan bayaran, Charles selalu punya cara agar gaji Vania berakhir di tangannya. Vania pun lama-kelamaan merasa muak, dia merasa tidak dihargai dan tidak didengarkan. Dan lebih menyakitkannya lagi, dia seperti diperlakukan bagai mesin uang oleh orang yang dia cintai. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang sangat memilukan kali ini terjadi pada tahun 2025. Ada seorang wanita muda di Batam dengan tega menghujamkan pisau dapur ke tubuh kekasihnya sehingga membuat sang kekasih tewas seketika. Di saat itu, dia kesal karena gajinya selama bekerja selalu dipakai oleh sang pacar alias korban untuk bermain judol. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Diduga karena emosi sesaat lantaran sang kekasih kerap meminta uang untuk bermain judi, seorang wanita muda di Batam nekat menembak pacarnya hingga tewas. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, berparas cantik dengan kulit putih bersih, dengan tubuh yang semampai. Begitulah kebanyakan sosok dari Vania Putri Milenia digambarkan oleh banyak orang. Tidak banyak informasi yang terungkap di media mengenai wanita muda yang cantik asal kota Medan, Sumatera Utara ini. Namun yang jelas diketahui, Vania ini merupakan sosok pekerja keras. Dia sangat gigih dan rela melakukan pekerjaan apapun demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Di usianya yang di saat itu sudah menginjak 25 tahun, Vania sudah merantau ke Batam, Kepulauan Riau, untuk bekerja di sana. Dia di saat itu diketahui bekerja freelance sebagai pemandu karaoke. Meski banyak orang yang memandang sebelah mata pekerjaannya, namun Vania memilih untuk cuek dan tidak ambil pusing. Baginya, yang terpenting, dia masih punya pegangan sekedar untuk bertahan hidup dan mengirim sedikit uang ke kampung halaman. Selama menetap di Batam, dia tinggal di sebuah kos milik seorang pria yang bernama John yang berada di kawasan Blok 5, Lubuk Baja, Batam. Di kos 2 lantai dengan 12 kamar tersebut, dia diketahui menghuni salah satu kamar yang berada di lantai 2. Tidak hanya bekerja di Batam, Vania pun juga menemukan tambatan hatinya. Pacarnya adalah seorang pria yang usianya jauh lebih tua, sekitar 14 tahun di atasnya, yaitu sekitar 39 tahun bernama Charles Leo Putra, asal Payakumbuh, Sumatera Barat. Tidak banyak informasi mengenai latar belakang kehidupan Charles. Namun diketahui Charles ini tidak memiliki pekerjaan serta penghasilan yang tetap alias pengangguran. Kendati demikian, apapun kondisi Charles, Vania ternyata tidak keberatan. Dia sudah mencintai Charles. Keberadaan Charles di dalam hidupnya sangatlah memberi warna. Apalagi Vania hidup sendiri dengan penuh perjuangan dan kesendirian di perantauan. Meski perbedaan usia mereka terbilang cukup jauh, namun nyatanya hal itu tidak menjadi penghalang untuk mereka berdua. Justru sebaliknya, mereka terlihat sangat bucin satu sama lain. Dan keduanya kerap menghabiskan waktu bersama untuk melepas rindu. Entah sekedar untuk jalan-jalan, makan bersama, atau melakukan kegiatan yang jauh lebih intim. Dan orang-orang di lingkungan sekitar mereka pun menilai mereka sebagai pasangan yang serasi. Terlebih, tidak jarang pula mereka membagikan momen-momen kebersamaan lewat unggahan di media sosial, khususnya di Facebook. Salah satunya tampak di dalam Reels yang diunggah oleh Charles di dalam 7 bagian. Reels yang pertama diunggah sekitar 8 minggu sebelumnya, memperlihatkan Charles tengah berbaring di samping Vania sembari mengusap rambut Vania dengan caption, "Baik buruknya dia tetap pilihanku," serta dengan emotikon berbentuk hati di bagian akhir. Lalu yang kedua, Charles mengunggah foto editan dirinya bersama Vania. Di dalam foto tersebut, keduanya tampak saling mendekatkan hidung tanpa menyertakan tulisan apapun. Yang mana baik video pertama maupun kedua disertai dengan lagu dari Anmesh Kamaleng yang berjudul Anugerah Terindah dengan penggalan lirik "Kau yang kucinta sepenuh hati, biar semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku." Sebuah lagu romantis yang menggambarkan betapa cintanya Charles kepada Vania.
Lalu postingan yang ketiga, Charles kembali mengunggah foto yang sama seperti di bagian kedua, namun kali ini tanpa ada suara dan tanpa teks. Sementara di bagian keempat, dia memposting foto editan lainnya dengan gaya yang santai. Charles terlihat tersenyum lebar, sementara Vania menampilkan ekspresi yang dingin. Kemudian yang kelima dan keenam berisi potret kebersamaan mereka, memperlihatkan keduanya berbaring sambil saling mendekatkan kepala. Kedua unggahan ini juga tidak disertai dengan tulisan dan musik latar. Seluruh video dari bagian kedua hingga keenam diunggah sekitar 7 minggu yang lalu. Lalu barulah video yang ketujuh. Charles mengunggah foto di momen ulang tahun Vania dengan Charles yang berdiri di samping Vania dengan mengenakan topi hitam yang dipakai terbalik dan membentuk bibir seperti hendak mencium. Vania juga menirukan ekspresi serupa sambil memegang kue ulang tahun berwarna putih. Di foto itu, Charles menyertakan ucapan yang menggambarkan perasaannya. Happy birthday sayangku, semoga semakin bertambah usiamu, makin bertambah juga rezekimu, sabarmu, cintamu, dan yang paling penting, kau diberikan umur yang panjang serta kesehatan karena masih banyak wishlist yang akan kita wujudkan bersama. Benar-benar romantis, kebersamaan mereka terlihat sangat harmonis. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu tanpa sadar, sudah 1 tahun mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, yang mana semakin hari, semakin lengket saja. Bahkan selama sepekan terakhir mereka sudah tinggal bersama di dalam satu kamar kos, di kamar kosnya Vania yang berada di kawasan Blok 5, Lubuk Baja, Batam. Lalu sobat, mereka yang sudah setahun berpacaran, bahkan sampai tinggal bersama, tentu sudah cukup mengenal sifat dan perilaku satu sama lain. Namun, bukannya menjadi pasangan yang dewasa dan bertanggung jawab, Charles justru membuat Vania harus menelan pil pahit. Dia kecewa berat setelah mengetahui kenyataan bahwa Charles, kekasihnya yang selama ini dia percaya dan dia cintai, ternyata merupakan seorang pria yang suka melakukan kegiatan yang menyimpang, yaitu bermain judol. Bahkan bukan sekedar iseng, tapi Charles sudah sangatlah kecanduan. Hampir setiap hari waktunya habis hanya untuk menatap layar handphone, berharap keberuntungan datang dari putaran demi putaran permainan yang sebenarnya hanya memperburuk keadaannya. Kebiasaan buruk Charles ini jelas membuat Vania merasa geram dan sangat kecewa. Dan yang membuat dia lebih kesal dan emosi lagi, Charles kerap meminta gaji Vania sebagai freelance pemandu karaoke untuk digunakan bermain judol. Yang mana diketahui bahwa setiap bulannya Charles kerap meminta uang sampai 2 juta rupiah dari gaji Vania tersebut. Setiap kali Vania mendapatkan bayaran, Charles selalu punya cara agar gaji Vania berakhir di tangannya. Vania pun lama-kelamaan merasa muak, dia merasa tidak dihargai dan tidak didengarkan. Dan lebih menyakitkannya lagi, dia seperti diperlakukan bagai mesin uang oleh orang yang dia cintai. Perilaku Charles yang semakin keterlaluan membuat hubungan mereka mulai renggang. Mereka sering bertengkar dan pertengkaran makin hari makin panas. Meski di dalam sepekan terakhir mereka tinggal bersama di kamar kos Vania, bukan berarti keadaan membaik, karena justru semakin memburuk. Yang mana diketahui, tentu Charles yang belum ada ikatan pernikahan dengan Vania dilarang tinggal sekamar tanpa izin, dan Vania pun kerap meminta Charles untuk melapor ke RT RW setempat, juga mengisi formulir anak kos. Namun Charles enggan melakukannya karena berdalih hanya sedang malas pulang. Namun Charles yang katanya malas pulang tersebut tidak juga kunjung pulang dan mulai membuat geram penghuni kamar kos lainnya yang merasa terganggu saat mereka kerap sekali bertengkar. Kelakuan Charles yang semakin kelewatan ini pun menambah kegeraman Vania terhadap kekasihnya. Karena sudah diterpa kekecewaan berkali-kali, pada akhirnya membuat Vania benar-benar kehilangan kesabaran. Emosi yang selama ini sudah dipendam perlahan berubah menjadi kemarahan yang sulit dikendalikan. Hingga pada puncaknya, hari Kamis tanggal 3 April 2025, Vania dan Charles yang belakangan memang sering terlibat pertengkaran, memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama di sebuah tempat hiburan malam. Malam itu, mereka memutuskan untuk minum-minum bersama, entah sebagai bentuk pelarian atau hanya sekedar mencoba memperbaiki suasana, dengan harapan kebersamaan di dini hari tersebut bisa menjadi momen untuk mempererat kembali hubungan yang sedang renggang. Namun alih-alih mempererat kembali hubungan mereka yang renggang, justru keadaan semakin runyam. Saat pengaruh alkohol mulai memuncak, Vania sudah lama menahan amarah dan dia kembali mengungkit soal kebiasaan Charles yang selalu menggunakan uang gajinya untuk bermain judol. Bahkan sampai di dalam perjalanan pulang pun, Vania yang dibawa pengaruh alkohol kian menjadi-jadi saat meluapkan seluruh kekecewaannya. Sementara itu, Charles terus-menerus diomeli pun jadi ikut tersulut emosi dan ikut meluapkan emosinya, sehingga saat mereka berada di jalanan sepi pada dini hari yang mereka lewati itu pecah oleh pertengkaran mereka. Di dalam situasi yang semakin panas, Charles bahkan sempat menarik-narik kendaraan yang mereka gunakan, entah karena frustasi atau ingin menghentikan pertengkaran. Namun hal itu justru membuat Vania semakin marah. Vania ketakutan dan khawatir mereka akan kecelakaan jika Charles bertindak gila dengan kendaraan yang mereka gunakan.
Meski demikian, keduanya akhirnya berhasil sampai dengan selamat di kos, namun emosi mereka yang masih tersisa membuat mereka kembali bertengkar dengan lebih hebat lagi. Sekitar pukul 3 dini hari, tak hanya saling melontarkan kata-kata kasar yang berhasil memecah sepi menjelang subuh tersebut, bahkan Charles yang kehabisan kesabaran pun sampai bertindak kasar kepada Vania. Charles yang tampaknya sudah kehilangan kesabaran, tiba-tiba bertindak kasar dengan memiting kuat leher Vania. Cengkramannya begitu kencang hingga membuat Vania kesulitan bernafas. Dengan sisa tenaga yang ada, Vania berusaha melawan dengan melepaskan lengan Charles dari lehernya. Dan untungnya, Vania berhasil lolos. Namun emosi Charles yang tidak terbendung seolah bersiap untuk melakukan tindakan yang lebih kasar lagi terhadap Vania, yang membuat Vania semakin merasa takut dan terpojok dan juga terancam. Di dalam kepanikan yang bercampur emosi, Vania pun kehilangan kendali atas dirinya. Sehingga dia melihat pisau di saat itu yang biasanya dia gunakan untuk mengupas bawang atau buah di atas meja. Vania pun langsung meraih pisau tersebut dan menodongkannya ke arah Charles sebagai bentuk perlindungan diri sekaligus ancaman bagi Charles. Mereka di saat itu pun diketahui sembari tarik-tarikan plastik berwarna biru. Charles yang ketakutan jika Vania akan berbuat sesuatu yang di luar batas terhadap dirinya, kemudian tiba-tiba melepas plastik biru tersebut dan berusaha melarikan diri. Namun Vania yang sudah terlanjur dikuasai emosi dan amarah yang membuncah tidak rela membiarkan Charles lolos begitu saja. Dia pun mengejar Charles dengan penuh amarah. Dan sementara itu, keributan yang diciptakan oleh Vania dan Charles ternyata berhasil membangunkan salah satu penghuni kos yang kamarnya hanya bersebelahan dengan mereka. Dia adalah seorang wanita berusia 20 tahun bernama Laura. Laura yang khawatir dengan suara keributan pada dini hari itu langsung menghampiri sumber keributan itu. Dan betapa terkejutnya Laura saat melihat Vania dan Charles sedang tarik-tarikan plastik biru yang tidak lama kemudian Vania mengejar pacarnya tersebut sambil menodongkan pisau ke arah pacarnya. Laura yang diliputi kepanikan dan tidak ingin sampai terjadi insiden mengerikan, berusaha melerai mereka sambil berkata, "Kak, udah kak." Namun Vania yang sudah kesal karena dihalangi oleh Laura, kemudian menodong Laura untuk segera menjauh dan tidak mencampuri urusannya. Setelah berhasil membuat Laura menjauh, Vania kemudian kembali mengejar Charles. Laura yang panik saat tidak bisa menghentikan Vania. Kemudian kali ini dia berteriak kepada Charles, lari bang, pergi bang." Namun dengan langkah Vania yang begitu cepat, akhirnya dia berhasil menyusul langkah Charles. Vania yang terlanjur kesetanan dengan cepat menghujamkan pisau di tangannya ke arah dada Charles. Hujaman pisau itu begitu dalam dan kuat hingga dada Charles langsung bolong, tubuhnya langsung terkapar. Cairan merah segar mengucur deras dari dadanya. Charles yang mendapati dadanya begitu sakit karena sudah bolong dan tidak henti-hentinya mengalirkan cairan merah. Dia kemudian berusaha untuk mendapatkan pertolongan. Charles lalu berlari turun ke lantai 1 untuk meminta tolong sambil berteriak, Tolong, dadaku, tolong." Namun sobat, saat tiba di lantai 1, Charles yang tidak bisa menahan rasa sakit akhirnya jatuh tergeletak dan tidak sadarkan diri dengan banyaknya cairan merah yang masih terus mengalir. Di sisi lain, setelah aksi kejinya tersebut, Vania baru tersadar jika perbuatannya sudah sangat keterlaluan. Vania lalu mengejar Charles yang berlari menuju lantai 1. Di saat itu, dia panik. Dia benar-benar khawatir dengan kondisi pacarnya. Saat Vania tiba di lantai 1, Vania jadi semakin khawatir saat melihat Charles sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Seketika Vania menyesal dengan perbuatannya dan sangat merasa khawatir dengan kondisi Charles yang kemudian dia berteriak minta bantuan kepada penghuni kos lainnya. Vania berusaha membopong kekasihnya tersebut dan membawanya ke rumah sakit Santa Elizabeth, berharap jika nyawa kekasihnya masih bisa diselamatkan. Namun kenyataan justru berkata lain. Tim medis di rumah sakit Santa Elizabeth menyatakan jika nyawa Charles tidak dapat diselamatkan. Charles tewas akibat luka parah di dadanya. Mendapati kenyataan bahwa Charles kekasihnya sudah tewas terlebih akibat dari perbuatannya sendiri, Vania langsung lemas. Kesedihan, penyesalan, syok bercampur menjadi satu. Sementara itu, suasana di kos mendadak ramai setelah insiden mengerikan tersebut. Para penghuni kos pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk meminta penanganan. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung terjun ke lokasi dan kemudian melakukan proses olah TKP. Di TKP, pihak kepolisian lalu meminta keterangan para saksi terkait kasus tersebut, juga menyisir setiap sudut kamar kos untuk mencari alat bukti yang dapat memperjelas motif dan jalannya kejadian. Pisau yang digunakan Vania untuk menghujam Charles langsung diamankan sebagai barang bukti. Tidak hanya itu, polisi juga memeriksa rekaman CCTV di sekitar kos, dan pihak kepolisian pun kemudian menemukan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi sadis tersebut. Setelah mengamankan sejumlah barang bukti dan meyakini siapa pelakunya, yang tidak lain adalah kekasih dari korban sendiri, kemudian pihak kepolisian pun datang ke rumah sakit untuk mengamankan kekasih korban, yaitu Vania.
Selain itu, pihak kepolisian juga kemudian membawa jasad Charles ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Vania yang berhasil diamankan di rumah sakit pun tidak bisa memberikan perlawanan. Vania hanya bisa diam dan pasrah, dan saat dimintai keterangan, dia langsung mengakui semuanya. Bersamaan dengan barang bukti, Vania lalu dibawa menjalani pemeriksaan lebih lanjut di unit Reskrim Polsek Lubuk Baja. Saat diinterogasi, Vania mengaku sangat menyesal atas perbuatannya. Dia mengaku kalau dia di bawah pengaruh alkohol dan dia hilaf melakukan tindakan bengis tersebut sebab tersulut emosi saat terlibat pertengkaran dengan korban, yang mana mereka sudah menjalin hubungan selama setahun terakhir. Penyebab pertengkaran itu pun diungkap oleh Vania, yaitu tidak lain karena dia merasa kesal karena uang gaji miliknya dari bekerja freelance sebagai pemandu karaoke kerap diminta oleh korban untuk bermain judol. Akibat perbuatannya tersebut, kini wanita cantik yang terbiasa mengenakan pakaian indah dan tidur di kasur empuk ini harus mengenakan pakaian tahanan dan tinggal di balik dinginnya jeruji besi demi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Vania ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Vania terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Di samping itu, keluarga korban, yaitu Charles, yang mengetahui jika Charles sudah tewas akibat dihabisi oleh kekasihnya, merasa sangat begitu terpukul dan tidak menyangka jika kekerasan menjadi jalan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan sepasang kekasih ini. Kendati demikian, pihak keluarga tidak bisa berbuat banyak selain menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Mereka hanya berharap hukum berjalan sebagaimana mestinya terhadap sang pelaku. Dan saat jasad Charles dipulangkan setelah menyelesaikan seluruh prosedur pemeriksaan, pihak keluarga menyambut dengan isak tangis penuh kesedihan di rumah duka. Tangis mereka pun semakin pecah saat jasad Charles akhirnya dimakamkan secara layak dengan prosesi yang penuh duka. Tidak hanya sampai ke telinga para tetangga atau kerabat, kabar tewasnya Charles di tangan kekasihnya ini menyebar luas. Apalagi karena alasannya permasalahan judol. Bahkan peristiwa ini ramai dibicarakan di berbagai sosial media. Dalam hal ini, tidak sedikit warganet yang justru mengecam tindakan korban yang dinilai sudah bersikap egois dan tidak menghargai jerih payah kekasihnya karena terus-menerus memanfaatkan penghasilan sang kekasih demi kepentingan pribadinya, yaitu bermain judol. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang menyayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Vania, karena bagaimanapun, menghabisi nyawa orang lain bukanlah solusi dari permasalahan. Itu dia sobat, kisah dari Charles, seorang pria yang kecanduan judol yang akhirnya dihabisi nyawanya oleh Vania, sang kekasih, karena Charles sering sekali menggunakan gaji Vania untuk bermain judol. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.